Halo teman-teman, selamat datang lagi di Farisa Med. Dalam video ini kita akan sama-sama belajar materi matematika TKA sekolah dasar. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini adalah video part 4 dari video sebelumnya. Langsung saja nomor 16. Gea, Rio, dan Bani bersepeda berangkat ke sekolah. Jarak antara sekolah dan rumah mereka serta waktu yang dibutuhkan untuk tiba di sekolah adalah sebagai berikut. Dalam tabel ini lengkap ya teman-teman, ada namanya, ada jarak antara sekolah dan rumah, juga ada waktu tempuhnya. Lalu pertanyaannya adalah berapa kecepatan rata-rata mereka bersepeda? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Pernyataan yang pertama, kecepatan rata-rata GH 20 km per jam. Baik teman-teman, perlu diperhatikan dulu satuan yang dipakainya. Jarak menggunakan satuan kilometer. Ini sudah kilometer semua ya, jadi tidak usah diubah. Kemudian waktu tempuhnya menggunakan menit di sini, sedangkan dalam opsi menggunakan jam. Artinya kita harus mengubah dulu menit ini menjadi jam. Oke, yang pertama, waktu tempuhnya GH yaitu 15 menit ya. Untuk kita mengubah menit menjadi jam itu berarti menitnya per 60. Oke, maka yang ini menjadi 15 per 60, atau kalau disederhanakan menjadi 1 per 4 jam. Oke, yang kedua ada Rio 9 menit, maka menjadi 9 per 60, atau kalau kita sederhanakan dibagi 3, 9 bagi 3 adalah 3, 60 dibagi 3 adalah 20, berarti 3 per 20 jam. Lalu ada Bani 8 menit, jadinya 8 per 60. Kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4 adalah 2, lalu 60 dibagi 4 adalah 15. Jadi 2 per 15 jam. Nah, ini adalah satuan waktu yang akan kita pakai. Oke, pernyataan yang pertama, kecepatan rata-rata GEA 20 km per jam. GEA sama dengan, teman-teman perlu tahu dulu rumus dari kecepatan rata-rata itu adalah V, atau V itu adalah, oke, gini langsung saja ya, kecepatan sama dengan jarak dibagi oleh waktu. Nah, ini adalah rumus kecepatan rata-rata. Maka yang GEA sama dengan jaraknya 5 km dibagi waktunya adalah 1 per 4. 1 per 4. Atau kalau kita ubah jadi bentuk perkalian, 5 dikali 4 per 1 sama dengan adalah 20 km per jam. Pernyataan yang pertama nilainya betul. Yang kedua, kecepatan rata-rata Rio. Oke, Rio jaraknya adalah 3 km dibagi waktunya adalah 3 per 20, atau sama dengan 3 dikali 20 per 3 gitu ya. Nah, ini boleh coret 3-nya, maka sisanya adalah 20 km per jam, dan ini kurang tepat ya. Di sini 18 sedangkan jawabannya 20, berarti pernyataan yang kedua salah. Yang ketiga adalah kecepatan rata-rata Bani. Bani sama dengan jaraknya yang ditempuh adalah 2 km dibagi waktunya 2 per 15. 2 per 15 atau sama dengan 2 dikali 15 per 2. 2-nya bisa dicoret, maka sisanya adalah 15
kilometer per jam. Dan ini betul, maka pernyataan yang ketiga benar. Begitu ya teman-teman, kita lanjutkan di nomor yang berikutnya. 17. Bu Santi akan membuat taplak meja berbentuk persegi panjang. Taplak tersebut berukuran panjang 50 cm dan lebar 30 cm. Di sekeliling taplak akan diberi hiasan renda. Bu Santi mempunyai persediaan renda sepanjang 2 meter. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Baik, pernyataan yang pertama, jika Bu Santi membuat satu taplak meja, tersisa renda sepanjang 40 cm. Baik, teman-teman, langkah awal yang perlu kita kerjakan adalah kita mencari dulu keliling dari taplak tersebut, gitu ya. Nah, keliling dari persegi panjang ini rumusnya adalah K sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar, gitu ya. Sama dengan 2 dikali panjangnya adalah 50, lebarnya adalah 30. Sama dengan 2 dikali 50 tambah 30, 80. Jadi 2 kali 80 adalah 160 cm. Oke, ini adalah keliling dari satu taplak meja, 160 cm. Artinya kita membutuhkan panjang renda 160 cm per taplak. Begitu ya. Kemudian Bu Santi mempunyai persediaan renda sepanjang 2 meter. Nah, 2 meternya ini kita harus ubah juga menjadi cm, teman-teman. 2 meter itu sama aja dengan 2 dikali 100. Dari meter ke senti itu 100 ya. Jadi 200 cm persediaannya. Pernyataan yang pertama, jika Bu Santi membuat satu taplak meja, tersisa renda sepanjang 40. Benar atau salah? Nah, tinggal dicek saja teman-teman, persediaan rendanya adalah 200. Ya. Kemudian, kalau untuk satu taplak kita hanya membutuhkan 160. Jadi 200 dikurangi 160, sisanya adalah 40 cm. Maka pernyataan yang pertama nilainya benar. Pernyataan yang kedua, persediaan renda tidak akan cukup untuk membuat 2 taplak meja. Benar atau salah? Nah, kita kembali lagi pada yang ini. Satu taplak itu membutuhkan 160. Maka kalau 2 taplak, 2 dikali 160, yaitu 320 cm. Dan itu tidak cukup, sedangkan persediaan rendanya adalah 200 cm. Maka pernyataan yang kedua itu benar ya, tidak akan cukup. Oke, pernyataan yang ketiga, persediaan renda cukup untuk membuat 3 taplak meja. No, 3 taplak meja artinya 3 dikali 160, gitu. 3 dikali 160 adalah 480, sedangkan yang kita miliki tadi persediaannya adalah 200 cm, maka tidak cukup harusnya ya. Pernyataan yang ketiga adalah salah. Begitu teman-teman. Yuk kita lanjutkan pada nomor berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Oke. Pertanyaannya adalah berapa luas bangun pada gambar? Tanda tanya. Nah, karena bangun pada nomor ini adalah bangun jajar genjang, maka kita gunakan rumus luas dari jajar genjang. Rumus luas dari jajar genjang adalah alas kali tinggi. Nah, alasnya adalah ini teman-teman, 20 cm. Kemudian tingginya yang ini, yaitu 8 cm. Jadi kita tinggal kalikan saja, 20 dikali 8 adalah 160 cm per segi. Maka jawabannya yang B, begitu ya. Oke, kita lanjutkan di nomor berikutnya. Pak Damar mempunyai lahan berbentuk dan berukuran seperti gambar berikut.
setengah dari lahan tersebut ditanami singkong, seperempatnya ditanami jagung, dan sisanya ditanami tanah kacang. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Baik, untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yang perlu kita kerjakan adalah kita hitung dulu luas dari bangun datar ini. Bangun datar ini merupakan bentuk trapesium, jadi kita cari dulu nih teman-teman, luas total dari trapesium ini berapa, gitu ya. Oke, rumus dari luas trapesium itu adalah luas sama dengan 1/2 dikali jumlah dari sisi sejajarnya ini ya, kita anggap saja A tambah B, kemudian dikali tinggi. Nah, ini tinggal dimasukkan saja angkanya, 1/2 dikali 10 tambah 13 dikali tingginya yang ini teman-teman, 4. Ya, berapa hasilnya? 1/2 dikali 10 tambah 13 adalah 23, lalu dikali 4 sama dengan 4-nya boleh coret nih, jadinya 2, sisanya adalah 23 dikali 2 ya, sama dengan 46 meter persegi. Nah, setelah kita tahu luasnya berapa, barulah kita ke pernyataannya. Pernyataan yang pertama, luas lahan yang ditanami kacang adalah 15 meter persegi katanya. Oke, kacang, saya tulis K ya, sama dengan, kita lihat lagi dalam pernyataan atas, setengah dari lahan tersebut ditanami setengah, katanya setengah ditanami singkong, seperempatnya jagung, dan sisanya adalah kacang tanah. Jadi kita perlu tahu dulu berapa bagian dari kacang tanah ini ya. Caranya adalah satu lahan total secara utuh dikurangi dengan yang singkong itu setengah, jadi 1/2 ditambah 1/4 jagung, 1/4 begitu. 1 dikurangi 1/2 tambah 1/4 itu adalah 3/4, jadi sama dengan 1 dikurangi 3/4, sisanya adalah 1/4, maka 1/4 ini adalah bagian kacang ya. Kita kembali lagi dengan luas tadi, kacang sama dengan 1/4 dikali luasnya 46, begitu, sama dengan 46 dibagi 4 teman-teman. Berapakah hasilnya? Yaitu 11, meter persegi. Nah, sedangkan dalam pernyataan adalah 15 meter, artinya pernyataan yang pertama salah ya. Kita ke pernyataan yang kedua, luas lahan yang ditanami singkong, saya singkat jadi S. Singkong itu tadi berapa? Setengah, 1/2. Jadi 1/2 dikali dengan luas tanahnya ya, 46 sama dengan 46 dibagi 2, yaitu 23 meter persegi, dan ini betul teman-teman. Jadi pernyataan yang kedua benar. Kita lanjut ke pernyataan yang ketiga, luas lahan yang ditanami jagung adalah 1/4-nya, jadi 1/4, saya singkat jadi J, sama dengan 1/4 dikali 46. Ini sama ya seperti kacang tadi, 1/4 kali 46, jadi kita sudah tahu jawabannya, yaitu 11,5 meter persegi. Jadi pernyataan yang ketiga juga benar, begitu teman-teman. Mari kita lanjutkan di nomor yang terakhir. Nah, ini dia.
sebuah bak penampung air berbentuk balok dengan ukuran seperti pada gambar di samping. Ini ya ukurannya, panjangnya 120, lebarnya 100 dan tingginya 60. PLT. Diketahui ketebalan dinding bak bagian samping dan bawah adalah 10. Ketebalannya ya. Berdasarkan gambar tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari 1. Baik teman-teman, sebelum kita hitung volume balok ini, kita perlu perhatikan dulu. Di sini ada keterangan nih teman-teman. Diketahui ketebalan dinding bak bagian samping dan bawah adalah 10 cm. Nih ketebalan yang ini ya. Nih 10 cm. Jadi untuk mencari volumenya, kita gunakan volume bagian dalam bak, yang bagian sininya saja ya, yang luarnya tidak dihitung. Artinya ada ukuran yang perlu kita kurangi dulu. Begitu. Baik, kita cek satu persatu. Dari ukuran panjang ini 120, ada 2 ya, 1 dan 1 yang ini. Artinya kita kurangi 2 ketebalan. 120 dikurangi ketebalan yang depan 1 10 cm dan yang belakang 1 10 cm, jadi dikurangi 20 gitu. Maka panjang yang kita dapatkan yang baru, panjang sama dengan 120 dikurangi 20 cm sama dengan 100 cm. Ini ukuran yang baru ya. Lalu lebarnya juga sama. Lebarnya ini dan ini ya. Jadi 100 dikurangi 20 lagi, yaitu 80 cm. Dan terakhir adalah bagian tinggi. Nah teman-teman, kalau bagian tinggi kita hanya kurangi 10 saja. Kenapa? Karena bagian atas dari balok ini terbuka, jadi tidak ada ketebalan di bagian atas ya, jadi cuma ada ketebalan di bagian bawah saja. Jadi kita kurangi 10. 60 kurangi 10 adalah 50 cm. Begitu. Oke, kita hitung sekarang ukuran volumenya. Pernyataan yang pertama, jika bak terisi penuh, volume air mendekati 400 liter katanya. Oke, berarti volume utuh ya. Volume sama dengan volume dari balok itu, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 100, lalu kali lebarnya 80 dan tingginya 50. 80 kali 50 4000 kali 100 400.000 ya teman-teman. 400.000 ini masih dengan satuan sentimeter kubik. Nah, kalau kita mau mengubahnya menjadi liter, teman-teman perlu perhatikan dulu bahwa 1 liter itu sama saja dengan 1000 cm kubik. Nah, artinya kalau kita mau mengubah si centimeter kubik ini menjadi liter, kita tinggal bagi dengan 1000 ya. Sama dengan 400.000 dibagi 1000 adalah 400 liter. Ini adalah ukuran penuhnya. Kita balik lagi pada pernyataan yang pertama. Jika bak terisi penuh, volume air mendekati 400, bahkan 400 ya, maka jawabannya benar. Pernyataan yang kedua, jika bak terisi setengahnya, volume air mendekati 200. Setengahnya berarti 1/2 dikali volume utuh tadi 400. 400 dibagi 2 ya 200 ya. Maka jawabannya 200, betul. Benar. Pernyataan yang ketiga, jika bak terisi 1/4-nya, maka kita hitung 1/4 dikali dengan volume utuh 400. Sama dengan 400 dibagi 4 adalah 100 liter. Volume air mendekati 300. No, ini salah ya. Maka jawaban dari nomor 20, pernyataan 1 dan 2 lah yang benar. Begitu teman-teman. Baik, cukup pembahasan kita pada video kali ini.
Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik ya. Jangan lupa untuk di-share videonya dan ditonton ulang lagi supaya bisa lebih paham. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya dengan pembahasan selanjutnya. Bye.